Masyarakat suku Moy Kabupaten Sorong melakukan sidang musyawarah adat dengan mengusung tema adat inilah undang-undang Tuhan. Dan subtema melalui sidang musyawarah adat, kita menyatukan konsep dan pemikiran positif dalam mewujudkan kebersamaan untuk membangun tanah Malamoy melalui iman kata dan perbuatan. Pembukaan sidang musyawarah ini dihadiri Kapolres Sorong dan penjabat Bupati Sorong Yen Piet Musul sekaligus membuka kegiatan adat tersebut. Dalam sambutannya, penjabat Bupati Sorong mengingatkan bahwa Tuhan telah menempatkan suku Moy untuk menempati tanah dan negeri ini sesuai dengan kehendaknya. Sehingga berbicara soal tanah berarti bicara tentang kehidupan dan sebaliknya pun demikian. Karena itu dia mengaku bahwa tema yang telah diusung yakni adat itulah undang-undang Tuhan adalah sangat tepat. Menurutnya apapun gelar dan jabatan yang dimiliki seseorang namun adat tidak boleh dilupakan. Disebutkan pemerintah, agama, dan adat tidak bisa dipisahkan. 3 pilar ini tidak bisa terpisahkan. Adat itu sudah ada sebelum adanya pemerintah dan adat itu terkandung nilai-nilai luhur yang sudah ada sejak zaman nenek moyang, yang kemudian diwariskan secara turun-temurun. Selain itu diakui bahwa di Papua Barat tidak ada satupun kantor adat semegah kantor Malamoy. Maka pesan yang disampaikan kepada suku Moy untuk merawat, menjaganya sehingga tetap menghadirkan ciri khas orang Moy. Inilah yang harus dipikirkan, dibahas secara bersama agar musyawarah ini benar-benar melahirkan kebijakan baru untuk masa depan orang Moy. Menempatkan suku Moy sebagai penjaga dan pemilik tanah dan negeri ini. Di berbagai kesempatan selalu saya bilang, Tuhan ciptakan bumi ini begitu indah dan Tuhan menempatkan anak-anak Yakub menurut bilangan anak-anak Yakub berdasarkan suku, dan Tuhan simpan orang Israel, orang Yahudi jaga tanah pusat bumi di Israel, dan di ujung bumi di tanah Moy Tuhan percayakan orang Moy untuk menjaga tanah leluhur yang Tuhan telah ciptakan. Bicara tanah itu bicara kehidupan, bicara kehidupan bicara tanah. Jadi saya sepakat dengan tema ini. Adat itulah undang-undang Tuhan. Jadi kita mau gelar muka belakang, biar kau mau pendeta juga, pastor setengah langit juga, adat itu tidak boleh dilupakan. Tapi adat yang harus positif, ya, adat yang harus positif. Tuhan saja, Yesus saja, dia lahir dari perempuan Yahudi, dari keturunan Daud. Amen. Lahir di Bethlehem. Waktu Maryam mau melahirkan Yesus, karena petinggi-petinggi agama Romawi itu mau membunuh Yesus atau ibu, Maryam harus lari pergi mencari perlindungan di saudara-saudaranya. Jadi Yesus itu lahir di dia punya om kampung. Ya, Yesus itu lahir di dia punya kampung. Jadi kalau saya selalu bilang Moy itu artinya Mesias orang Israel. Ya, Mesias orang Israel. Jadi keren juga ya, Mesias orang Israel. Orang Moy itu tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Selalu saya bilang orang Moy itu mengasihi sempurna tulus. Doa kebaikan itu menjadi celah-celah, dinding-dinding, sekar-sekar. Buktinya dari Sauka sampai di Batu Payung sampai di Seremuk sana itu don serahkan cuma-cuma saja. Tumpuk tanah, don tidak pernah datang tuntut, don tidak pernah datang pala. Dan mereka jadikan tanah Moy sebagai rumah kebinekaan, rumah untuk orang, semua orang dari Sabang sampai Merauke ada di sini.
Tentunya sebagai pemerintah dan adat dan agama itu tidak bisa dipisahkan. Ini 3 pilar utama. Jadi pemerintah itu sebelum datang sudah ada adat. Adat itu menjadi satu nilai atau budaya yang sudah dari nenek moyang kita. Tokoh adat, tokoh agama tidak bisa jalan sendiri, pemerintah juga tidak bisa jalan sendiri, agama juga tidak bisa jalan sendiri. Kita harus bersama untuk membangun tanah moyang. Bicara tanah itu, tadi saya bilang bicara kehidupan. Bicara tanah itu bicara bumi, atmosfer. Ada tanah, ada pohon, ada air, manusia berdiri di atasnya. Iya toh? Lalu ini harus dibangun dalam iman. Tadi saya bilang, bicara tanah moyang itu bicara kasih dan persaudaraan. Jadi iman tanpa perbuatan itu percuma. Biar kamu sembahyang ada di gereja banyak, di banyak itu sampai mahkota itu. Iya. Kamu ketua panitia pengurus, kalau panitia doang sampai lantai 2 sampai interview banyak sampai. Tapi kalau kalau di hati cemburu, baku marah, bikin konflik itu bukan iman dan kasih dan persahabatan. Iya, saudara, percuma. Lomba bangun gereja tapi tidak lomba bangun iman. Lomba bangun gereja tapi lomba tidak bangun kasih. Bicara Tuhan, firman dan kasih itu surga itu ada di hati. Kalau hati bermasalah, biar kau mau jadi apa atau bicara dulu akan terima di deportan. Nah, makanya hati itu yang utama. Jadi hati-hati pakai hati. Bisa tuh? Hati-hati pakai hati. Begitu. Nah, jadi itu dan masalah-masalah yang terkait dengan masyarakat di sini. Sia dan CB bakal lain ribut karena masalah sosial, masalah kawin-mawin, masalah kain timur, masalah tanah. Tidak usah kamu ribut-ribut lagi. Ada ketua dewan adat, ada ketua LMA, ada polisi, Kapolres ada. Bicara baik-baik saja. Begitu. Kalau 3 ini tidak bisa baru lari ke Tuhan. Bangun rumah, bangun gereja bagus, di situ ada rumah pastor. Itu ada pastori, rumah pastori itu untuk rumah konseling. Tapi hari ini kan pendeta tinggal di rumah pastori, bagus, taruh mobil di garasi, keluar dari kamar AC, naik di mobil AC, masuk di ruang kerja AC, sudah tidak bisa keluar lagi. Itu mereka kita. Kalau saya dulu gereja sampai 7 tahun saya kepala bukti, jadi saya tahu kelakuan itu. Iya. Jadi seperti itu. Jadi bicara Tuhan itu bicara murni, kasih dan persaudaraan. Yesus datang ke Israel sebagai penebus di Golgota berdarah. Itu hanya mendamaikan orang Israel dengan Tuhan dan kabar baik selamatnya kepada bangsa-bangsa lain sampai kepada suku mulut. Begitu. Begitu. Itu yang paling saudara di gereja Betel GKI ya. Saya bilang Bapak Domine kedua kosong itu dia ke Atia, kayak malu. Jadi ya saya belum lahir. Saya dengar orang tua yang cerita. Dia pergi lalu dia ikut dengan Raja Kamboya. Lalu di situ ada orang Jerman yang namanya Tamakus. Jadi lihat begini, ada namanya berarti itu datang baru pakai cawat, ada yang telanjang kaki kosong. Ya tahu zaman tahun 60-an itu bagaimana.